Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kondisi hamba ketika berzikir kepada Allah terbagi 4 bagian. Yang pertama, kondisi ketika hamba itu taat. Hamba mengingatnya dengan melihat karunia Allah padanya sehingga mendapat taufik untuk taat. Kemudian yang kedua, kondisi ketika hamba itu bermaksiat. Hamba mengingatnya dengan hijab dan tobat. Yang ketiga, kondisi hamba ketika mendapat nikmat. Ia mengingatnya dengan syukur. Yang keempat, kondisi seorang hamba ketika sedang dalam kesulitan. Ia mengingatnya dengan sabar. Dalam zikir mengingat Allah terdapat 5 hal. Yang pertama, ridhonya Allah. Yang kedua, kehalusan hati. Yang ketiga, tambahan kebaikan. Yang keempat, perlindungan dari setan. Dan yang kelima, keterhalangan dari maksiat. Tidaklah seorang hamba berzikir mengingatnya kecuali itu terwujud berkat zikirnya terhadap si hamba. Ingatnya Allah terhadap si hamba. Tidaklah kaum Arab mengenalnya kecuali karena Allah Subhanahu wa ta'ala memperkenalkan dirinya kepada mereka. Tidaklah para ahli tauhid mengesakannya kecuali dengan ilmu yang Allah ajarkan kepada mereka. Tidaklah golongan taat mematuhinya kecuali atas taufiknya kepada mereka. Tidaklah kelompok pecinta mencintainya kecuali dengan kecintaan kepadanya yang Allah tanam pada diri mereka. Tidak pula pembangkang mendurhakainya kecuali karena dibiarkan oleh Allah. Setiap nikmatnya adalah karunia dan setiap ujiannya adalah ketentuan. Apa yang disembunyikan oleh masa sebelum ditampakkan oleh masa sesudahnya. Seorang penyair berkata, "Wahai yang senantiasa memberi karunia, apa yang mesti kuucap? Karunia zikir mengingatmu dengan sesuatu yang dikenal adalah zikir itu sendiri. Dengan zikir kepadamu, tariklah diriku dan tuntunlah kepada petunjuk. Petunjukmu lewat jalan kebenaran adalah sinar dan cahaya. Tunjukilah aku amal yang kau ridhoi, wahai tumpuan harapan. Fasihkanlah lisanku untuk mengucap zikir kepadamu." Ketahuilah, kalimat tauhid berada di antara penafian dan penetapan. Awalnya adalah la ilaha illallah, tiada Tuhan, dan ini merupakan penafian, sikap berlepas diri dan pengingkaran. Sementara akhirnya adalah illa Allah, selain Allah, dan ini merupakan penetapan, pengakuan keimanan tauhid, makrifat, penyerahan diri, kesaksian dan cahaya. Kata dari la, yaitu tiada, menafikan ketuhanan dari segala sesuatu yang tidak layak untuk itu. Dan kata illa Allah, yaitu selain Allah, menetapkan ketuhanan kepada zat yang berhak dan wajib untuk itu. Makna ini terkumpul dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang artinya, karena itu barang siapa ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah, sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Kalimah la ilaha illallah bagi kalangan umum orang awam menjadi pembersih pemahaman mereka dari segala kotoran dan ilusi, serta merupakan pengakuan akan keesaannya dan penafian atas keberadaan Tuhan selainnya. Bagi kalangan khusus, khawas, ia menguatkan agama, menambah cahaya harapan,
dengan menetapkan zat dan sifatnya serta menyucikannya dari segala perubahan dan cacat. Bagi kalangan yang lebih khusus lagi, khawas al-khawas, ia merupakan bentuk penyucian dalam zikir kepadanya serta penyaksian anugerah dan karunia-Nya dengan syukurnya sebagai balasan atas syukur yang telah mereka lakukan. Dalam bertauhid dan berzikir, manusia terbagi atas 3 golongan. Golongan yang pertama adalah golongan orang awam, yang merupakan golongan para pemula. Tauhid mereka dengan lisan dalam bentuk ucapan, perkataan, keyakinan dan keikhlasan lewat syahadat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yang tidak lain adalah Islam. Kemudian golongan yang kedua adalah golongan khusus dan pertengahan. Tauhid mereka dengan hati dalam bentuk keyakinan dan keikhlasan, yang tidak lain adalah iman mereka. Kemudian yang ketiga adalah golongan lebih khusus. Tauhid mereka dengan akal dalam bentuk penyaksian dan keyakinan, yang tidak lain adalah ihsan. Jadi ada 3 macam zikir. Yang pertama, zikir lisan. Ini adalah zikir sebagian besar manusia yang awam. Yang kedua adalah zikir hati. Ini adalah zikir kalangan khusus di antara kaum yang beriman. Kemudian yang ketiga adalah zikir ruh. Ini adalah zikir kaum yang lebih khusus. Ini adalah zikir kaum arif dengan kefanaan mereka dari zikir. La ilaha illallah bagi kalangan umum orang awam menjadi pembersih pemahaman mereka dari segala kotoran dan ilusi, serta merupakan pengakuan akan keesaannya dan penapian atas keberadaan Tuhan selainnya. Bagi kalangan khusus khawas, ia menguatkan agama, menambah cahaya harapan dengan menetapkan zat dan sifatnya, serta menyucikannya dari segala perubahan dan cacat. Bagi kalangan yang lebih khusus lagi, ia merupakan bentuk penyucian dalam zikir kepadanya, serta penyaksian anugerah dan karunia-Nya dengan syukurnya sebagai balasan atas syukur mereka. Penyaksian mereka akan Tuhan dan anugerah-Nya atas mereka. Orang yang berzikir dengan nama ini, Allah, memiliki beberapa kondisi mabuk dan fana, kondisi hidup dan kekal, serta kondisi puas dan ridho. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.